Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-217. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-217, hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 7 saham. Dan sebelum kita memulai ke-7 saham tersebut, maka kita akan lihat kembali pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana di perdagangan hari ini indeks bergerak sangat fluktuatif, naik cukup tinggi. Namun sayang sekali di akhir sesi, di penutupan perdagangan hari Jumat, akhirnya closing di 6.070.21 atau kurang lebih 0,02 atau 0,03%. Penurunan ini tidak besar sebenarnya, dan juga masih kita katakan sangat tipis. Minimal kalau dia mau turun untuk downtrend lagi, maka dia harus setengahnya ini dia harus jebol. Jadi selama dia masih bertahan di atas ini, maka ini semoga jadi koreksi sehat, sehingga ada harapan bahwa ketika di hari Senin nanti dia koreksi sedikit lagi menuju ke level support ini. Kalau kita gambar ulang, nah minimal dia di area sini. Dan kalau dia misalkan mau koreksi, maka dia turun menyentuh ini, dan nanti di hari Senin atau Selasa dia bisa rebound kembali untuk bisa naik lebih tinggi. Semoga. Tapi kalau misalkan ini ternyata jebol ya, maka itu sangat rawan sekali bahwa dia akan kembali menuju ke level yang sini. Jadi tetap teman-teman prepare segala kondisi, segala kemungkinan yang akan terjadi, karena tidak ada satupun yang bisa menebak arah market ya. Kalau misalkan ada yang nebak benar, mungkin kebetulan, kecuali dari 100 kali tebak dia benar 90%, itu luar biasa. Tetapi kalau cuman sekali dua kali, ya itu kebetulan namanya. Dan saya juga akui bahwa apa yang saya bilang itu bukan suatu yang pasti ya. Jadi kebetulan, tidak ada satupun yang bisa menebak arah market kemana. Tetapi tugas kita itu bukan menebak kemana market itu akan bergerak, tapi tugas kita adalah kalau misalkan marketnya bergerak naik, kita harus seperti apa, dan ketika market bergerak turun, apa yang harus kita lakukan. Jadi di semua kondisi itu kita selalu prepare. Jadi tidak bingung ketika market diombang-ambing, kita sudah siap. Oh, marketnya dibuka open amblas, ya sudah, saya punya posisi harus seperti ini. Ternyata market open naik langsung tinggi, oh berarti saya harus melakukan hal ini. Nah, itulah yang harus teman-teman selalu tanamkan di dalam diri teman-teman. Mindset itu yang harus selalu disetting di dalam pikiran teman-teman, agar ketika teman-teman trading semuanya menjadi nyaman. Jadi kalau sudah nyaman, teman-teman tinggal mau pakai analisa teknikal, fundamental, bandarmologi, semua bisa dilakukan. Jadi kuncinya adalah indeks semoga bisa kuat bertahan di atas 6.000 atau minimal di level warna hijau ini. Semoga dia koreksi sedikit, dan setelah itu dia bisa rebound kembali untuk naik lebih tinggi. Kemudian sebelum kita kembali mulai mereview, sekali lagi saya ingatkan teman-teman yang mungkin baru nonton YouTube ini dan mungkin baru lihat iklan ini, bahwa teman-teman yang ingin belajar tentang cryptocurrency, teman-teman bisa daftar di Ternacoin. Di sana juga nanti teman-teman bisa tanyakan bagaimana cara membuka account, kita akan ajarkan. Kemudian bagaimana cara top up lewat Binance. Kemudian bagaimana kalau misalkan sudah punya di Indodax, di toko kripto, kita ingin pindah saldo dari kedua exchanger tersebut menuju ke Binance, bisa dilakukan. Atau mungkin sudah punya Binance, mau tarik uang ke Indodax atau toko kripto, silakan, kita juga bisa bantu. Dan juga mungkin ada koin-koin yang mungkin harganya masih 0,00 sekian rupiah, misalkan yang sekarang lagi fenomenal itu adalah NFT Funcat, yaitu sangat fenomenal, naiknya udah ribuan persen. Dan juga saya juga sempat membeli Funcat tersebut. Itu juga nanti teman-teman bisa tanyakan di sana bagaimana cara kita membeli koin-koin tersebut dan aplikasi apa yang harus kita download. Makanya teman-teman bisa langsung daftar, klik link yang ada di deskripsi video ini, atau silakan kalau yang sudah punya Telegram cari @malika_pst1995. Atau kalau misalkan belum punya Telegram, silakan ke Google, ke bagian search penelusuran, silakan ketik t.me/malika_est1995. Teman-teman silakan chat, nanti dia akan informasikan bagaimana cara agar bisa masuk ke dalam grup Ternacoin secara gratis.
Kemudian saham pertama yang akan kita review di part yang ke-217 hari ini adalah saham Jepfa, di mana saham ini setelah kemarin berhasil 2 hari lalu berhasil breakout di atas PBH di atas 2060. Kemudian dia sempat koreksi sehari namun tidak mampu turun di bawah 2060. Ternyata hari ini dia kembali rebound ya dari level PBH 2060 dan closing di 2160 atau naik 3,34%. Secara teknikal memang Jepfa ini masih berada dalam zona uptrendnya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada garis atas ya, namanya trendline atas berwarna abu-abu, yang saya selalu katakan itu adalah gray line. Kemudian ada juga yang bagian bawah. Nah, saham Jepfa ini bergerak masih di dalam range ini. Jadi artinya pergerakan ini sangat sehat dan benar-benar uptrend, masih kuat, kecuali dia jebol kembali di bawah garis kuning bawah ini, artinya dia downtrend, dan itu teman-teman bisa pertimbangkan cut loss. Nah, selama dia masih seperti ini, masih naik, mungkin dia nyentuh pucuk di sini, dia bantu lagi, dia naik lagi. Maka selama dia masih bermain di zona tersebut, maka Jepfa itu masih sangat-sangat aman, masih sangat-sangat sehat untuk di hold. Tetapi kalau misalkan yang mungkin baru mau membeli saham ini, pertanyaannya belinya di level berapa? Oke, saya cuma informasikan di sini support paling kuat saat ini untuk Jepfa itu berada di 2060. Jadi selama dia masih bertahan di atas 2060, maka Jepfa aman. Atau bisa pakai yang namanya trendline tadi, itu di harga 1992. Jadi the golden cross ini langsung menampilkan trendline-nya otomatis dan langsung harganya kelihatan. Jadi kita tidak perlu pusing narik garis manual, tinggal ketik perintahnya saja, langsung dia keluar semua apa yang kita inginkan, saham mana, langsung dia tampilkan chartnya seperti ini, langsung teman-teman bisa ambil keputusan. Kalau teman-teman masih narik garis manual, apalagi teman-teman malamnya lupa prepare atau paginya lupa prepare, maka teman-teman butuh waktu. Ketika baru selesai garis, wah ini bagus, ternyata sahamnya malah terbang. Jadi tidak sempat. Tapi kalau teman-teman menggunakan the golden cross, teman-teman tinggal request saja saham mana yang mau dipilih, langsung dia keluar PBL, PBH, ada trend lainnya sudah kelihatan semua. Dan kalau teman-teman mungkin tanya di grup The Golden Cross, itu memang PBL menjadi salah satu primadona kami ya, karena ketika dia sudah masuk area PBL maka lebih banyak potensinya dia kalau sudah tembus itu benar-benar dia bisa naik. Jadi kalau teman-teman yang ingin mendaftar juga The Golden Cross, silakan hubungi saya, nanti saya akan sampaikan kepada admin untuk teman-teman bisa bertanya. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau fast trade di Jepfa, maka selain dia memiliki support kuat di 2060, ada juga yang namanya support 40 hari harga tertinggi, yaitu di 2130 yang tadinya berhasil ditembus. Sehingga kalau teman-teman yang ingin membeli 2130 sampai dengan 2160 adalah range buy, cut loss-nya adalah di 2060 kalau teman-teman mau agak panjang. Tapi kalau tidak mau ya sudah, cut loss-nya kurang lebih 3 tick, dengan target kenaikan adalah menuju ke level berikutnya ya. Di sini sudah tidak ada level selanjutnya, di mana level terakhir itu adalah level trendline atas, yaitu di 2121. Itu target terdekat, sehingga teman-teman harus hitung baik-baik risk rewardnya. Kalau memang dirasa ini menarik risk reward, silakan buy. Tetapi kalau tidak, maka teman-teman bisa pertimbangkan cari emiten yang lebih menarik. Kemudian berikutnya adalah saham ESIP, di mana saham ini ditutup di harga 76 stagnan, dan sepertinya kalau saya lihat secara teknikal ini saham menarik. Kenapa menarik? Karena dia sudah bergerak sideways kurang lebih hampir 1 minggu perdagangan. Itu salah satu kriteria saya bahwa akan memilih saham itu sebagai salah satu calon saham yang akan saya beli. Kemudian syarat yang kedua adalah dia masih kuat bertahan di atas PBL. PBL-nya di 73 atau support terkuatnya di 73. Selama dia kuat bertahan di atas 73, kemudian selama dia masih sideways, maka ini bisa dipertimbangkan untuk entry. Sekali lagi, bisa dipertimbangkan, bukan pasti akan naik ya. Jadi bisa dipertimbangkan. Kenapa bisa dipertimbangkan? Karena jarak dari 76 menuju ke PBL saat ini di harga 73 itu kurang lebih hanya 3 poin, dan itu mungkin minusnya tidak dalam. Kalau teman-teman merasa bahwa 76 ketika saya beli di 76, kemudian cut loss-nya di 68, 69, minusnya mungkin 3-4% dan dirasa itu bisa ditolerir, maka silakan buy di 76. Tetapi kalau merasa bahwa terlalu tinggi, terlalu besar cut loss-nya, maka bisa lebih dekat dengan 73, itu jauh lebih menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman tanya, silakan buy di range 73 sampai dengan 76.
cut loss-nya kurang lebih di 68 atau di 69. Untuk target kenaikan dari SIP ini terdekat itu ke 80. Di sini ada gold line dan target jauh adalah menuju PBH atau resisten paling kuat dari saham SIP, yaitu di harga 96. Kemudian saham berikutnya adalah saham bank, di mana saham ini ditutup naik 6,25% di harga 2890. Di mana kalau kita lihat menggunakan the golden cross system, saham ini benar-benar naik sudah sangat tinggi. Mungkin dari level 600 atau 400, saham ini berhasil naik sampai 2890 dan kenaikan ini sudah berkali-kali lipat. Dan tadi kalau tidak salah saya baca bahwa saham bank ini berganti nama ya, kalau tidak salah menjadi bank syariah, dan ini membuat harga sahamnya naik 6,25% di perdagangan hari ini. Kalau ditanya target selanjutnya untuk bank, maka di The Golden Cross ini sudah tidak bisa mendeteksi, karena ini sepertinya mungkin sudah all time high ya, dan bisa teman-teman atur kalau mau TP ya sewajarnya. Kalau teman-teman sudah rasa cukup, silakan dijual. Tetapi kalau saya pribadi memang walaupun saham ini masih bisa naik terus, bahkan bisa seperti Bank Jago ya, dengan kode emiten ARTO sampai ke 11.000, walaupun dia bisa naik ke sana, tapi saya tetap tidak akan membeli saham ini karena dia masih tidak menarik secara risk reward. Saya masih belum tahu di mana pijakan berikutnya. Sedangkan dasarnya atau support kuatnya itu cukup jauh ya, itu berada di 2580. Kalau misalkan kena ARB berarti saya bisa stres ya, karena dalam sekali penurunannya. Sehingga kalau saham-saham seperti ini saya secara pribadi tidak akan masuk kecuali dia dekat lagi dengan PBH atau support kuatnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau nekat masuk di saham bank, silakan atur sendiri risk rewardnya. Selalu gunakan money management dan selalu disiplin agar teman-teman tidak nyangkut. Karena kalau nyangkut butuh waktu cukup lama untuk bisa balik lagi ke level yang teman-teman beli. Jadi kalau misalkan saham ini bagi dividen tidak masalah ya. Jadi kalau misalkan dia tidak balik tapi tetap dapat dividen, ada uang tunggu yang diganti. Tapi kalau misalkan dia sudah tidak bagi dividen, kemudian bertahun-tahun sahamnya kita nyangkut, itu kita benar-benar rugi. Mending uang itu kita taruh di deposito. Makanya ketika teman-teman mau pilih trading, maka jangan sampai teman-teman punya perputaran, punya cash flow trading itu macet. Kalau memang waktunya cut loss ya cut loss. Kenapa kita harus cut loss? Karena uang itu kita harus putar lagi. Bisa jadi di putaran berikutnya kita cuan. Tapi kalau semuanya teman-teman hold karena takut uang itu hilang, maka di satu momen, di satu titik teman-teman tidak bisa trading kembali dan uangnya nyangkut semua. Ketika uang sudah nyangkut semua, teman-teman akhirnya pusing. Karena apa? Di saat teman-teman nyangkut, ternyata saham-saham yang lain rally. Teman-teman tidak punya cash. Ketika teman-teman lihat yang rally, teman-teman masih tahan, ternyata sudah tidak mampu menahan ya. Kayak, wah saya juga harus ikut beli. Ya terpaksa cut loss ya. Cut loss untuk kejar. Teman-teman cut loss, teman-teman kejar di level yang lebih tinggi. Ternyata setelah cut loss malah nyangkut lagi di tempat yang baru. Dan itu saya yakin bahwa siklus itu pasti akan terulang di mereka-mereka yang memang tidak disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Makanya kalau misalkan teman-teman mau trading, dari awal harus punya reasonnya. Ini saya beli di berapa, cut loss di berapa. Kalau memang dia harus cut loss ya cut loss. Kemudian cari lagi emiten baru. Jadi harus harus bisa terus berpikir sebagai seorang pedagang, sebagai seorang trader, bahwa kalau misalkan saya beli sayur di harga 1.000 dan ternyata harga sayurnya banyak sekali yang ikut jual juga, akhirnya membuat harganya jatuh, ya terpaksa saya juga harus jual. Kalau saya tidak jual bisa busuk ini sayurnya. Dan ini konsep yang harus teman-teman tanamkan juga ketika teman-teman trading di saham. Walaupun kita rugi tidak apa-apa, tapi kita tidak membuang-buang waktu. Kita masih bisa cari emiten lain, tukar dengan emiten lain, trading lagi dengan saham lain yang mungkin bisa mengembalikan profit yang sudah kita loss yang sudah kita realisasikan. Jadi makanya selalu saya katakan kalau memang mau cut loss minus 3 tick, ya itu menurut saya wajar sekali. Karena bagi saya 3 tick itu kalau saya mau kembalikan nanti, misalkan ada satu saham yang naik, itu mudah sekali gitu. Mungkin minusnya 1%, tapi saya dapatnya 5%. Artinya terkompensasi yang rugi sebelumnya. Tapi kalau teman-teman lepas sampai 30% dalam, maka teman-teman butuh kurang lebih 50% sampai 60% kenaikan di saham lain biar baru balik modal. Nah itu yang harus teman-teman pikirkan lagi di dalam trading.
tetap harus dipertimbangkan bahwa cash flow atau perputaran uang itu sangat-sangat penting. Kecuali teman-teman sultan yang punya uang tidak berseri, nyangkutkan diri semuanya tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tidak punya uang, ya solusi terbaik adalah tetap cut loss. Jadi cut loss itu bukan dari teman-teman kalah ya, tapi teman-teman hanya menunda sementara. Nanti kita cari lagi di emiten lain, siapa tahu dengan emiten lain teman-teman bisa dapatkan profit yang jauh lebih menarik. Kemudian berikutnya kita punya saham Harum, di mana saham Harum ini ditutup minus 5,36% di harga 5.300, di mana saham ini kalau kita lihat secara technical the golden cross, memang saham ini tidak mampu melewati 5.500. Itu adalah PBH atau resisten terkuat, dan saat ini benar-benar penurunannya full body ya. Itu artinya masih ada kemungkinan besar di hari Senin kalau misalkan tidak ada sentimen positif, maka Harum bisa akan terus melanjutkan penurunan, bahkan menguji support psikologis di harga 5.000. Tetapi kalau kita lihat support PBL itu masih jauh di 4650, sehingga kalau teman-teman mau menunggu, lebih enak kalau teman-teman tunggu di 4650, 4700, 4800. Itu mungkin jauh lebih menarik. Kalau teman-teman beli di harga sekarang, itu resikonya cukup tinggi karena jaraknya dia masih sangat jauh. Jadi silakan di hari Senin pertimbangkan, kalau ada dia punya opsinya turun, maka tunggu di 5.000. Kalau 5.000 gagal bertahan, ya tunggu di 4.650 sampai dengan 4.800. Itu silakan mulai masuk di area tersebut. Tetapi ternyata kalau misalkan Senin dia malah naik di atas 5.500, silakan buy on breakout di atas 5.500. Jadi dua opsi itu teman-teman bisa pakai. Ketika dia naik di atas 5.500 dan teman-teman beli, maka langsung pasang 3 tik di bawah 5.500 untuk cut loss. Atau kalau misalkan opsi kedua dia malah turun terus mendekati di 4.650 sampai dengan 4.800 dan teman-teman mungkin masuk di 4.700, maka cut loss lah 3 tik di bawah 4.650. Jadi opsi-opsi itu teman-teman harus pakai dengan target kenaikan ya. Kalau misalkan opsi yang teman-teman dapatnya di 4.650 sampai dengan 4.800, maka targetnya adalah ke 5.500. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang dapatnya di 5.500 atau buy on breakout, maka targetnya adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi dari saham Harum, yaitu di 7675. Kemudian kita beralih ke 3 saham sektor consumer, yaitu yang pertama adalah INDF, di mana saham ini ditutup minus 1,13% di harga 6.600. Dan kalau kita perhatikan secara risk reward, memang saham ini tidak mampu sekali untuk menembus yang namanya PBH. Memang PBH ini benar-benar kuat ya. Ini sudah berapa kali dia coba, tapi tidak pernah berhasil dan akhirnya dia ngalah, dia turun. Dan ketika penurunan ini dia menyisakan di sini yang namanya area risk. Ini sangat besar sekali. Nah, kalau teman-teman beli di sini dan ternyata sahamnya malah amblas, maka ini ruginya dalam sekali. Makanya kalau teman-teman yang ingin membeli saham INDF, lebih direkomendasikan ya, lebih direkomendasikan kalau misalkan teman-teman bisa tunggu di area 6275 6300. Itu range buy yang sebenarnya menarik. Jadi selama dia masih belum ke dekat dengan area 6275 sampai dengan 6300, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Atau kalau misalkan dia mampu naik lagi atau mampu breakout di atas 6825, ya silakan teman-teman buy on breakout di 6825. Dan kalau teman-teman mau seperti kayak TikTok gitu di saham-saham seperti ini, maka ini saham-saham yang memang terkenal cukup lemot ya, tapi kalau sekali naik dia bisa naiknya tinggi. Maka di sini ada yang namanya semi support white line di 6525. Jadi kalau mau buy di 6.600 silakan, tapi ketika dia jebol di bawah 6525 teman-teman bisa cut loss. Tapi kalau saya pribadi ditanya INDF menarik atau tidak, bagi saya belum menarik. Saya akan mau membeli INDF antara dia breakout di 6825 atau saya tunggu saja di 6275 sampai dengan 6300. Kemudian saham consumer berikutnya adalah saham Unilever, di mana saham ini ditutup minus 1,9% di harga 6.475, di mana saham ini sangat dekat sekali dengan PBL atau support terkuatnya, yaitu di 6450.
di mana 6450 ini juga menjadi 40 hari harga terendah dari saham Unilever. Dan kalau misalkan teman-teman ingin membeli, maka ini sudah masuk di range buy sebenarnya, yaitu di 6450 sampai dengan 6475. Cut loss ketika dia turun di bawah 6450. Bisa pasang di 6267 sebagai batasan untuk stop loss dari saham Unilever. Tetapi kalau misalkan Unilever mampu dan kuat bertahan di atas 6450, maka target kenaikannya adalah menuju PBH, yaitu di 6800. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-217 hari ini adalah saham ICBP, di mana saham ini ditutup di harga 8875 atau naik tipis 0,85%. Di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa saham ini memang secara risk reward sudah berada di medium. Dia memiliki support itu di 8625. Ini support PBL, support terkuat, dan juga memiliki resisten di 9275. Kalau teman-teman ingin membeli saham ICBP, maka saya lebih rekomendasikan teman-teman beli di 8625, 8650 atau sampai di 8675. Itu range buy yang menurut saya menarik. Teman-teman bisa antri di sana. Tapi kalau misalkan belum dapat antrian, ya teman-teman mending wait and see terlebih dahulu. Jadi silakan kita tawar ya. Kalau memang kita ini pengen jadi trader yang bagus, ya kita tawar yang lebih rendah lah. Kita dapat harga-harga bawah. Kalau memang setelah dapat di 8625, sampai dengan 8675 dan ternyata dia tidak mampu bertahan, ya silakan cut loss 3 tick di bawah 8625. Itu opsi yang menarik. Tapi kalau misalkan dia mampu bertahan, teman-teman bisa dapat di level bawah di 8625 sampai dengan 8675, maka target kenaikan adalah menuju ke PBH, yaitu di harga 9275. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-217. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.